Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqul halati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Baitul Haq, Ketintang Permai, Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan, dan kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat tersebut. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16 ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, enggak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja kita agar nikmat ini Allah tambahkan. Dan janji Allah ini diletakkan di surat ke-14, surat Ibrahim, di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Maka barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kita kufur terhadap nikmat Allah, adab Allah sangat pedih. Oleh karena itu bersyukur saja kita agar Allah tambahkan nikmat-nikmat ini. Dan semoga kita dan keluarga kita di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abad dan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani, atau ittiba dalam bahasa Quran, dengan tujuan agar kita nanti mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Yang jadi pertanyaan buat kita, kenapa mesti Rasulullah? Karena banyak nabi yang lain. Rasul juga bukan hanya Rasulullah. Nabi Musa Rasul, Nabi Isa Rasul. Tapi kenapa Rasulullah? Nah, beliau ini nabi yang tugasnya sangat berat. Kenapa begitu berat tugas beliau? Karena beliau melanjutkan tugas dari seorang nabi yang sudah kadung dituhankan oleh umatnya. Jadi Rasul ini berat. 13 tahun beliau di Mekah. Dakwah beliau itu cuma 2. Tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak. Tauhid, akhlak. Belum syariat turun. Tidak ada satupun syariat di Mekah diturunkannya. Semua syariat itu turun Madinah ayatnya. Mekah itu isinya cuma akhlakul karimah, kemudian berita dari Allah, serta tauhid. Setelah hijrah matang, baru syariat turun. Khomer dilarang, syariat haji, syariat sholat itu di Madinah semua setelah hijrah. Nah, kenapa beliau? Kenapa gak yang lain? Dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Tidak punya jenengan, udah pernah kafir ya? Ayo coba yang bisa Google, ketik saja di Google kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Ini saya bawa antum ke Taurat. Taurat yang asli ya, Taurat yang asli. Kitab Ulangan
pasal 18 ayat 18. Kalau salah saya bunyinya tolong diingatkan ya. Wahai Musa, ini firman Allah kepada Nabi Musa. Berarti Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum lahir. Wahai Musa, seorang nabi aku akan bangkitkan dari tengah-tengah kalian, dari saudara kalian sendiri. Sepertimu Musa ini, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Betul begitu bunyinya? Betul, oke. Nah, jadi Rasulullah belum lahir saja, Allah sudah menyampaikan ini kepada Nabi Musa. Bahwa nanti penutup Nabi ini tidak lagi diambil dari Bani Israel. Tidak diambil dari garis Ishak, tapi dari garis Ismail. Nah, Allah ini tidak mengingkari janjinya kepada Nabi Ibrahim di kitab terdahulu. Coba kita buka sekarang Quran, surat 37, As-Saffat. Di surat 37 As-Saffat, ayat 113, Rabbuna wa ta'ala menunjukkan bahwa ini janji Allah. Wa barokna alaihi, alaihinya ini Ismail. Ya. Wa barokna alaihi, artinya keberkahan untuk Ismail. Wa ala Ishaq, dan atas Ishak. Kemudian wa min zuriyatihima, dan dari kedua keturunannya ini itu Allah janjikan semua nabi-nabi besar. Maka tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim itu yang keluar dari jalurnya Ishak maupun Ismail. Nah, kemudian dikatakan wa zalimu li nafsi mubin. Maka nanti dari antara dua ini ada nanti yang satunya itu berbuat zalim, yang satunya lurus. Jadi firman Allah ini sudah Allah sampaikan di Nabi Musa. Kalimat sepertimu Musa ini itu bisa kita lihat di Al-Baqarah mulai 51 sampai 56. Maksud kata Allah sepertimu Musa itu artinya bertemu dengan Allah. Dan Nabi Musa ditemui Allah di Gunung Kawi. Ya? Oh, Gunung Sinai. Tak pikir Baitul Haq pindah Nusantara gitu. Ya? Di Gunung Sinai. Nah, Rasul pun juga demikian. Rasul ditemui Allah di mana? Sidratul Muntaha. Dan itu bisa kita lihat bagaimana Rasul ditemui Allah. Buka surat 53 An-Najm mulai ayat 13 sampai 18. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia Muhammad melihat dalam rupanya yang asli. Ini rupa siapa? Rupa Jibril, malaikat Jibril. Inda sidratil muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. 15-nya indaha janatul ma'wa. Kemudian di dekatnya nampak surga tempat tinggal. 16-nya iyyaksha sidrata ma yaksha. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul diliputi Rasul yang meliputinya. Ayat 17-nya mazaqal basaru wa matagha. Maka pandangan Rasul Muhammad SAW tidak melebihi apa yang dilihat dan beliau tidak mengurangi. Berarti beliau itu cerita tentang Sidratul Muntaha itu tidak berani mengurangi atau menambahi. 18-nya laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Sungguh Allah telah melihatkan pada Rasul tanda-tanda kebesaran Allah yang paling besar. Nih maknanya sepertimu Musa ini. Kemudian Allah mengatakan lagi tentang Rasulullah kepada Musa. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan dia akan mengatakan semua yang aku perintahkan kepadanya. Surat yang sama, 53, tapi ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu menurut hawa nafsu dan keinginannya. In huwa ila wahyu yuha. Semua yang diucapkan Rasulullah itu adalah perintah dariku. Jadi wahyu Allah. Makanya kita Rasul yang menggantikan tugas seorang Nabi yang sudah kadung dituhankan oleh umatnya. Ini berat tugas beliau. Karena beliau harus menyampaikan semua ini yang hak. Dan beliau justru malah dibenci oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Dan mereka gak akan pernah berhenti untuk membenci Rasul Muhammad SAW. Dan pengikutnya. Termasuk kita. Maka gak akan pernah berhenti untuk berusaha menjadikan kita itu kafir. Sama dengan mereka. Nah, maka tugas Rasul yang begitu beratnya ini itu diulang lagi sama Allah
di masa transisi antara Nabi Musa dengan Nabi Isa. Jadi sebelum Nabi Musa dengan Nabi Isa ada garis isham, tapi tidak ada dalam sirah Muslim. Sama halnya Yahudi juga nggak mau menulis sirah Muslim di dalam keturunan mereka, seperti Nabi Su'aib, Nabi Soleh, Nabi Zulkifl. Nabi tidak mau dia nulis. Dia yang ditulis itu yang dari garis isham. Nah, itu. Nah sama halnya dari sirah Muslim yang ditulis tidak ada yang ditulis, tidak ada yang dilepas. Ya. Karena apa? La nufariqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Ada di surat Al-Baqarah 285. Itu sifat Rasul dan sifat pengikutnya. Kita nggak pernah menolak Nabi sebelumnya. Di antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada Yesaya. Ketik sekarang, tidak punya juga ini antum. Ketik Yesaya pasal 29 ayat 12. Itu kayak gerontu yang kata kafir. Ya. Ini kan mantap. Ketemu Yesaya pasal 29 ayat 12. Ini kalimatnya. Ketika kitabku aku berikan kepada nabiku yang tidak bisa baca tulis. Aku katakan padanya, baca ini dalam namaku. Dan dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Aku buta huruf. Betul? Nah, ini diulang Allah di surat 96. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca ini dalam namaku. Ini peristiwa yang terjadi di gua Selarong. Oh, gua Hira, tapi kan pindah Nusantara ya ada iki. Gua Hira. Jadi Yesaya pun sebelum kenapa Nabi Isa, dia sudah tahu kalau Nabi penutup itu Allah buat buta huruf. Dan seluruh dunia tidak bisa mengelak tentang bahwa Rasul Muhammad SAW ini buta huruf. Beliau saja yang buta huruf itu dituduh buat Quran. Apalagi kalau beliau itu seorang pujangga. Nah, jadi Rasul Muhammad ini berat sekali tugasnya. Gak main-main beliau ini. Maka Allah Rabbuna wa ta'ala sampai menantang mereka. Yang mengatakan bahwa Al-Quran ini itu dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita lihat di Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Sampai ditantang sama Allah. Dan jika kamu meragukan Quran ini, itu dari aku yang menurunkan. Dan kamu katakan itu buatan Muhammad. Maka Allah katakan apa? Bi surat min misli. Coba buat satu surat saja. Semisalnya. Wa in kuntum shadiqin. Sampai digitukan sama Allah. Wa su'ada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu memang benar-benar ajak semua penolong-penolong. Gak ada yang bisa. Jadi Rasul Muhammad ini berat banget tugasnya. Nah, dan Rasul Muhammad dijanjikan Allah di masa Nabi Musa, seluruh firman Allah disiapkan di lisan beliau. Seluruh, bukan cuma Quran. Jadi jangan salah. Rasulullah Muhammad ini bukan ahli Quran. Rasul Muhammad SAW ini ahli Jabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan memang Allah sengaja dalam buta huruf. Mana buktinya? Buka surat 16 ayat 44. Bi bayanati wal ghubu wa anzalna alaika dzikr litubayyana linas manuzila ilaihim wala alahum yatafakkarun. Apa kata Allah? Mukjizat kitab-kitabku sudah aku turunkan sebelumnya. Jabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam. Dan untuk Muhammad ad-dzikr Al-Quran. Coba lihat kalimat Allah. Litubayyina linas manuzila ilaihim. Ilaihim loh. Bukan ilaih. Kalau ilaih Quran saja. Ilaihim. Berarti ilaihim itu semua yang sudah aku turunkan itu tugas Muhammad menjelaskan pada umat manusia. Jadi Rasul itu menjelaskan semua kitab. Hati-hati. Jadi Rasul itu paham semua. Dan kalau kita lihat Quran kita, itu semua kitab-kitab terdahulu yang diselewengkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, itu tertulis semua di Quran. Allah luruskan kembali. Maka ketika Nabi Isa itu ternyata seorang Muslim, maka
Itulah mulai goncang hati saya ketika saya masih di sana. Ternyata Nabi Isa itu sholat. Gak percaya orang-orang kalau Nabi Isa sholat. Ketik Matius 37, Matius 26:37. Saya tunjukkan nih, Yesus sholat. Matius 26:37. Coba saya dibacakan. Ketemu? Saya juga buka ya. Matius 26:37. Ketemu? Maka sesampailah Yesus bersama muridnya dan bersama Getsemani, kemudian beliau maju satu langkah ke depan dan membawa Petrus, Zebedius untuk di belakangnya dan sujud. Ada nggak kalimat itu? Sholat itu Nabi Isa. Itu sholat malam lagi. Nabi Isa sudah sampai sujud ya. Kalau Nabi Musa itu hanya rukuk, belum sujud. Kalau Nabi Ibrahim itu takbiratul ihram saja. Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj lengkap dari Allah, dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi Nabi Isa itu sudah sujud, jangan dikira nggak sujud. Jadi di sanalah Nabi Isa itu ternyata sholat, tapi gereja nggak mau menerima hal ini. Malah sholat berjamaah lagi. Hawariyun di belakangnya, soft di belakangnya. Berarti berjamaah, berjamaah. Jadi sholat berjamaah Nabi Isa itu. Nah itulah yang sehingga membawa tauhid ini itu bukan hal yang mudah bagi Rasul Muhammad SAW. Apalagi jumlahnya juga sekarang mereka sangat luar biasa. Nah Rasul Muhammad SAW yang dibekali Allah dengan semua ilmu dan semua firman-Nya diletakkan dalam lisan beliau. Sehingga nanti di padang mahsyar, ini, di Yaumal Mizan, hari timbangan amal, di Yaumal Jam'i, hari dikumpulkan kita di padang mahsyar, di Yaumal Hisab, saat amalan dihisab, Allah akan mendatangkan semua kaum. Dan di setiap kaum ini Allah akan hadirkan para nabi dan rasulnya masing-masing. Lalu Allah hadirkan lagi satu orang rasul yang menjadi saksi. Siapa itu? Lalu bisa bicara dengan salah sambung. Jadi kaum Nabi Adam, generasi 1 sampai 10, Nabi Adam dihadirkan. Beliau hadir. Kemudian kaumnya Nabi Nuh, anak cucu Adam generasi 11 sampai 8. Nabi Nuh dihadirkan, beliau dihadirkan lagi. Kemudian kaum berikutnya ada kaum Samud, ada kaum Madian, ada kaum Ad dengan Nabi Hud, dengan Nabi Shu'aib, Nabi Shalih, semua dihadirkan, beliau selalu dihadirkan. Kemudian kaum besar berikutnya Yahudi, Nabi Musa dihadirkan, beliau dihadirkan lagi. Ketika Nabi Isa, kaum Nasrani, Nabi Isa dihadirkan, beliau dihadirkan lagi. Siapa beliau ini? Rasulullah Muhammad SAW. Buka An-Nisa 41. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i sahida. Bagaimana nasib orang-orang kafir nanti ketika kami datangkan setiap kaum dan nabi atau rasul yang aku utus kepada mereka. Wa ji'na bika ala haula'i sahida, dan engkau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Kenapa beliau? Semua kitab siapa yang dikuasakannya? Rasulullah. Allah katakan tadi di surat 16 ayat 44. Jadi Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita ini luar biasa beliau ini. Buta huruf benar. Dan itu ketetapan Allah di buta huruf. Tapi besok beliau saksi akhir zaman. Maka siapapun dari sebuah kaum yang menyimpang dari ajaran yang Allah turunkan dari kitabnya, Rasul yang mengatakan tidak benar.
Tidak seperti itu. Kalau sampai Rasul mengatakan itu alamat kaum tersebut nyenyetun. Saya sering pakai kata nyenyetun apa? Masuk neraka. Ya, masuk neraka. Apalagi kaum beliau sendiri, kaum muslim, kita berarti itu berarti besok beliau sendiri langsung. Maka kalau sampai Rasulullah mengatakan tiba-tiba, nah ini Allah yang begini nih, saya tidak pernah ngajari alamat. Mampir ya. Kalau Islam itu mampir Pak, tidak kekal. Oh, Islam itu tidak kekal di neraka, tidak, cuman mampir. Yus gak apa-apa, lumayan. Gak diwedi. Ya. Mana jaminannya? Nih, saya ambilkan Bukhari Muslim 3342 dan Bukharinya 3421. Siapa perawinya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Qala Allahu azza wa jalla. Berarti dari Allah. Man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbihi yadkhulul jannah. Masyaallah. Siapa yang masih punya la ilaha illallah, yang masih beriman dengan jaminannya surga. Cuman dosa dan kesalahan dia akan membuat dia masuk neraka, tapi itu tidak kekal. Tidak kekal. Bahkan terkadang oleh karena ridho dan rahmat Allah, malah terkadang tidak dimasukkan neraka juga. Kalau selama itu tidak pernah menyimpang betul daripada kaidah syar'i, tidak ada unsur syirik dan musyriknya, insya Allah akan ampuni. Satu hadis lagi. Seseorang pemuda punya dosa, catatan dosanya itu 99 peti. Jadi dosanya itu catatannya itu 99 peti. Satu petinya, ini juga punya Bukhari Muslim. Satu petinya itu panjangnya sejauh matanya dia memandang. Berarti tuh teman peti ini. Jadi dosa dia itu 99 peti. Satu petinya itu tingginya 1 meter. Tingginya peti itu. Terus panjangnya itu sejauh mata dia memandang. Itu catatan dosanya. Nah, catatan kebaikannya dia itu cuma tingginya 10 cm, panjangnya 9 cm. Cilik. Kecil sekali. Malaikat membongkar-bongkar timbangan amal. Begitu buka kebaikannya. Tidak bisa ngomong malaikat. Apa dalam kotak kecil itu? La ilaha illallah. Orang ini tidak pernah berbuat syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Tapi dua blok, bisa lepas, belar itu catatannya 99 peti. Tapi la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Malaikat tidak berani membandingkan la ilaha illallah dengan dosanya. Masuk surga. Sahih hadis. Jadi besok sampean kecegat malaikat. Itu dosa muake. Masih punya la ilaha illallah. Tantangan gini. Kon banding dong. Allah ambil dosa-dosaku. Ini yang ngajari Rasulullah sendiri. Selama masih punya la ilaha illallah, malaikat enggak berani membandingkan la ilaha illallah dengan apapun. Surga. Apalagi Allah sendiri yang dia mengatakan, man mata yashhadu la ilaha illallah bi qalbi yadkhulul jannah. Masya Allah. Maka siapa yang di hatinya masih punya la ilaha illallah dan dia mati, surga masih tetap dijaminkan buat baginya. Nah, maka ketika kita sempat mungkin dalam kehidupan kita sebelumnya kita pernah berbuat syirik, musyrik atau menyembah selain Allah, tidak usah takut, tidak usah takut. Allah pasti ampuni itu, nggak pakai indang. Allah ampuni. Ya. Kalau misalnya Allah tidak mengampuni dosa pernah menyembah selain Allah, mungkin saya tidak masuk Islam. Wong saya dulu Tuhannya ada 3 rupa-rupa warnanya. Maka saya begitu saya tobat dan masuk Islam, saya yakin diampuni. Kenapa Allah katakan itu? Allah janjikan di surat Maryam. Coba buka surat Maryam. Illa man taba wa amana amilan solihah yadkhulul jannah la ya'lamuna sayi'ah. Ini surat Maryam ayat 60. Kecuali yang bertobat, beriman, beramal soleh akan masuk surga tanpa didolimi atau dianiaya sedikit pun. Begitu? Berarti orang tobat itu nggak pakai mampir neraka. Kenapa ini Allah berikan? Di surat 66
At-Tahrim ayat 8. Rabbuna Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asarabukum yukafir ankum min sayiatikum. Masya Allah. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan semurni-murni tobat, niscaya Allah akan menebus dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi yang janji Allah sendiri. Maka kalau ada seseorang yang dosanya sampai seperti digambarkan hadis Rasul tadi, jangan pernah mendengarkan omongan teman. Ketok ya lawamu iki diampuni, Bro. Nemen dosamu. Ojo di rumah iki setan dasiren. Yakinlah bahwa Allah itu mengampuni semua dosa, nggak pakai enggak. Ini kejadian nyata sekitar 9-10 tahun yang lalu, cukup lama. Menimpa pada diri saya. Dalam seperti ini pengajian, waktu jam diskusi ada yang kata minta tanya. Dia mau tanya silakan. Dia bilang, saya sudah tanya 3 kiai, saya tidak puas. Saya juga sudah nanya habaib 2 orang, saya tidak puas. Terus saya mikir, lu iki kiai gak puas apa? Lah bangun samudra iki iso njawab apa? Wong iki arep takon apa? Saya terus bingung ini. Terus sama ulama juga saya pernah tanya satu, saya juga tidak puas. Apa yang ditanyakan saya gitu? Maju dia, buka baju. Loh, kenapa dibuka? Ini mau saya tanyakan. Dibuka. Begitu bajunya dibuka, baju takwanya ini. Saya pikir pakai kaos batik. Ternyata itu tato. Tato itu satu tubuh. Terus dia mau buka celana. Nggak usah, saya percaya. Itu mungkin dibuka sampai ini sudah tatoan kabeh. Nah, terus saya tanya, apa yang ditanyakan? Saya nanya yang kiai wudhu saya bagaimana, yang katanya tidak masuk, kena air, dan lain sebagainya. Saya bingung. Waduh, wong kita jawab apa ini? Terus yang ditanyakan, apa saya diterima? Terus saya bilang sama beliau waktu itu, ada Quran enggak? Ada. HP-nya pakai Quran enggak? Pakai. Ya sudah, kalau begitu coba buka surat 39 ayat 53. Saya cuma langsung buka itu. Tolong Anda baca terjemahnya. Saya bacakan ya. Qul ya ibadiyal asrafu wa la taqnatu min rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha ghafurur rahim. Saya suruh baca. Dia baca. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Aku Allah Rabbu mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun padaku. Berarti diterima, saya bilang gitu. Langsung maju orang itu. Saya dirangkul. Kira tuh gila kok tato kabeh. Dah, Allahu Akbar. Dapat berita sekitar 3-4 bulan kemudian ditelepon teman, Mas sampai nih sing takon niku sing tatoan yo. Wah, salatnya Mas berjamaah ya enggak pernah telat, luar biasa ibadahnya. Cuman Allah enggak kasih umur lama. 8 bulanan wafat beliau. Makna di sini apa? Ketika tugas Rasul yang begitu besar dan beratnya itu untuk mengubah manusia menjadi yang tauhid totalitas kepada Allah, ini bukan hal yang mudah. Kalau tidak kita mulai dari diri kita pribadi. Maka tobat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan Allah janjikan dari tobat itu kejahatan kita itu loh Allah rubah dalam kebaikan. Allah kalau udah janji ini luar biasa. Jadi kalau kita mau tobat, dosa dan kesalahan kita itu justru Allah rubah jadikan dalam kebaikan. Dan ini Allah letakkan di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 70. Coba kita lihat surat 25 ayat 70. Rabbuna wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mau bertobat justru dosa dan kesalahannya dirubah dalam kebaikan. Ilaman taba wa amana amilan soliha fa'ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanat. Wa kanallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi tidak ada Pak dosa yang tidak diterima.
selama illa rumina abdihi la yaghurbi. Sabda Rasul dalam hadis beliau Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tobat seorang hamba itu pasti diterima Allah sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Fir'aun itu tobat enggak? Tobat. Tapi ruhnya sudah di sini karena sudah minum air laut rong gentong hari ini. Jadi tidak ada bisa. Karena batas tobat itu untuk secara pribadi Rasul mengatakan fa innallaha minal abdi tobatan ila ruhiyal gharqin. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya sebelum ruhnya sampai kerongkongan. Kalau secara umum sebelum matahari terbit dari barat itu kita diterima tobat. Tapi kalau sudah matahari kok besok pagi umpamanya kok teko keluar srengenge tertutup semua tobat. Tapi sepertinya kiamat masih jauh. Wong Dajjal ya belum, Nabi Isa ya belum, Imam Mahdi juga belum. Karena tanda-tanda besarnya adalah urutannya kiamat, tanda besarnya itu urutannya Imam Mahdi, kemudian Nabi Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, Dukhon, baru kiamat. Nah kalau kita pengen tahu apa itu kiamat, bagaimana perjalanan kiamat, nah itu ada judulnya, namanya Journey to Masar, perjalanan di padang masar. Mau nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Ya. Kok undang maneh Amir? Nanti kita bahas judulnya perjalanan di padang masar. Nanti saya akan uraikan. Ya itulah juga diantara yang membuat saya mantap untuk bid'ah Islam. Ternyata di padang masar pun Nabi Isa ikut berperan. Dan betapa terkejutnya saya dengan kalimat Nabi Isa. Sehingga saya putuskan masuk Islam. Ini kalimat Nabi Isa di padang masar. Buka Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Bukan orang-orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Mereka yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah di surga. Pada hari itu banyak orang datang baru mengatakan, ya Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu, dan berhujat dengan namamu. Betul? Terus 23-nya begini. Pada hari itu kata Rasul, kata Nabi, ya Rasul Isa. Pada hari itu aku akan mengatakan dengan terus terang, aku tidak kenal kamu semua ini pembuat kejahatan, karena engkau tuhankan aku sebagai anak Tuhan. Pergilah kalian semua pembuat kejahatan. Betul kalimat Nabi Isa? Masya Allah. Mikir saya, timbangan aku senang Nabi Isa di padang masar, mending gak disin saya. Maka saya terus masuk Islam sampai hari ini dan mendakwahkan agama ini karena memang benar-benar Nabi Isa pun juga seorang Muslim karena perintah beliau. Buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, mudah-mudahan kalau ini disiarkan secara umum jadi hidayah buat semuanya. Amin. Yohanes pasal 17 ayat 3. Lihat kalimat Nabi Isa. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul enggak kalimatnya itu? Tidak pernah beliau mengatakan anak Tuhan. Bahkan ketika ditanya sama Allah, apa kamu mengatakan dirimu, ibumu itu Tuhan? Nabi Isa mengatakan tidak. Nah saudara-saudaraku, maka meneladani Rasul Muhammad SAW itu urgensi. Mengikuti beliau itu urgensi. Meneladani beliau urgensi. Kenapa? Allah jamin di Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, apabila mereka benar-benar mencintai aku Allah Rabbnya, katakan pada seluruh hambaku, ikuti aku, kata Rasulullah, contoh aku. Maka siapa yang ittiba, mencontoh Rasul dalam beribadah, mencontoh Rasul dalam bermuamalah, mencontoh Rasul dalam bersyariah, mencontoh Rasul dalam berakhlakul karimah, mencontoh Rasul dalam berukhuwah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan merahmatinya, Allah akan mencintainya dan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan
kita benar-benar menjadi pengikut-pengikut Rasul Muhammad SAW dan dijadikan amal soleh dan ibadah kita di atas Quran dan Sunnah, sehingga Allah jadikan amalan kita amalan yang soliham makbula wa mutaqabbala. Amin. Allahumma. Nah, ini ada waktu sampai sebelum adzan. Ada yang mau kita diskusikan? Titik awal saya masuk Islam itu di surat Al-Ikhlas. Karena waktu itu dosennya belum masuk, saya sudah buka duluan. Dan saya bukanya keliru pula. Karena Quran itu ternyata dari kanan ke kiri. Nah, kan saya belum tahu, saya buka dari kiri ke kanan. Maka ketemu langsung. Pojok kiri atas surat 112. Ada 4-nya di sana. Qul huwallahu ahad itu ya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Kalimatnya begini, Muhammad katakan bahwa Allah itu esa. Kemudian Allah tempat bergantung segala makhluk. Nah ini yang saya kaget. Ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Jujur Abi, hati itu madeg. Pertanyaan di otak saya apa? Nah terus Yesus melok sopo itu. Karena kalimatnya ia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak satupun menyerupainya. Masya Allah. Pada waktu pertengkaran akhir yang saya keluar itu, saya nanyanya begini. Dan saya nanya dengan sederhana dan saya minta dijawab jujur. Coba ditanyakan, saya tanya ini. Itu maaf kardinal waktu itu. Pangkatnya. Saya bilang, Yesus itu anaknya siapa? Lahir dari mana? Maryam. Tidak diingkari. Saya tanya, Maryam anak siapa? Imron. Tidak diingkari. Berarti Allah itu mantunya Imron. Ngamuk. Padahal kan pertanyaan saya benar. Saya bilang, Yesus anak siapa? Maryam. Maryam anak siapa? Imron. Nah berarti Allah mantunya Imron. Ngamuk. Terus saya bilang, kalau Tuhan sampai mantu, jadi mantu, saya tidak mau ikut. Kenapa? Nang dindi mantu ku kalah karo morotumu. Apalagi lek morotuane mantune melok 15M. Madeg mantep mangan melok morotuwa murang-muring, mantu mencucu melayu nih gak boleh. Mana gak melok aku gitu. Ya. Parah sudah. Nah, itu yang paling memuncak sampai terusirnya saya. Ya. Terus saya baru belajar Islam kemudian melanjutkan lagi. Ya. Ya. Nah itu dia, makanya Ferdi Sambo gak diwedi. Karena tidak ada neraka nih. Nanti dosanya ditanggung sama anak Tuhan. Loh Yesus Nabi Isa itu untung Yahudi. Iku nyarek ketintang, dia mau nanggung dosa mungkin mau ngene batuk mau sempali dosa mau tak tanggung. Mungkin gitu. Nah itulah bedanya di tempat agama saya dulu, gak ada neraka masalahnya. Dosa sudah ditanggung sama anak Tuhan yang sudah dikorbankan. Makanya gak diwedi berbuat dosa. Yang penting nanti dapat obligasi, ampunan, selesai. Ya. Iya, ada Hawariun 12 orang. Iya, itu Hawariun yang sesungguhnya. Tapi kalau yang buat agama ini, Kristen, itu bukan Hawariun. Buka Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 36. Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 36. Kalau ini bukan apa? Bukan Hawariun ini. Di Antioquia selama baru mereka untuk pertama kali disebut Kristen. Betul enggak? Ya, Kisah Para Rasul. Jadi untuk pertama kali mereka disebut Kristen. Jadi buatan manusia, buatan arek dinoyo. Oh bukan Pak, dinoyo itu Pak seperti Paulus. Sehingga arek Yunani. Makanya saya putuskan akhirnya mantap keluar dari agama saya. Oh, ada yang cocok karena masih dijaga sama Allah, Ustaz. Masih dijaga sama Allah. Artinya dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 23 kan alam taru ila ladina utu nasiba mina kita duuna ila kitabillahi liyahkuma bainakum. Coba lihat mereka mengubah-ubah, tapi tidak mengganti total, merubah.
Sebagian mereka menolak kebenaran, sebagiannya. Jadi tidak semuanya. Makanya yang dari Allah masih yang tersimpan, yang masih benar-benar dari Allah masih tersimpan, dijaga sama Allah. Yang mengikut Nabi Isa yang masih lurus itu yang Hawariyun. Kalau yang menjual agama Kristen itu bukan Hawariyun, Ustaz. Itu arek dinoyo tadi. Sudah lain, itu di kisah para rasul itu. Iya. Sudah bukan Injil, bukan Injil. Bukan itu tapi surat-suratnya Paulus. Ya. Kalau ini mau disambung nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Aku lupa lihada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya Isa.